Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar analisis IS dan LM. Langsung saja kita memasuki pembahasan mengenai dasar-dasar analisis ILSM atau keseimbangan kurva IS dan LM. Model IS-LM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama, yaitu model IS-LM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat ini bergeser. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. Sedangkan LM menyatakan likuiditas dan uang, serta kurva LM menunjukkan apa yang akan terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model IS-LM. Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Permintaan barang sering diserahkan dengan sektor real. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga, interest atau rate, serta tingkat pendapatan nasional atau Y yang muncul pada pasar barang dan jasa. Ketika kita membahas mengenai IS ini, maka yang diperlukan adalah pemahaman kita tentang teori perpotongan Keynesian. Dalam The General Theory, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual ke perusahaan. Kemudian, semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi dan makin banyak pekerja yang dikaryakan atau pekerja yang bekerja atau mengurangi pengangguran. Masalah selama masa resesi dan depresi, yaitu pengeluaran yang tidak cukup. Kemudian perpotongan Keynesian berupaya membuat model dari kedua pandangan ini. Pengeluaran yang direncanakan atau expenditure plan. Perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan, yaitu pengeluaran aktual atau actual expenditure adalah berjumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Jadi perbedaannya ketika pengeluaran aktual itu adalah jumlah uang yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah uang yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah atas barang dan jasa dengan perencanaan. Kemudian, determinan pengeluaran yang direncanakan dengan mengasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup sehingga ekspor neto adalah nol, di mana E atau expenditure pengeluaran yang direncanakan sama dengan jumlah konsumsi, jumlah investasi yang direncanakan, dan perencanaan pemerintah atau government spending. Pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi pendapatan. Pengeluaran yang direncanakan tergantung pada pendapatan, karena pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang merupakan bagian dari pengeluaran yang direncanakan. Kemiringan fungsi pengeluaran yang direncanakan ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. Bisa kita lihat pada grafik
perencanaan pengeluaran yang mana expenditure atau pengeluaran sebenarnya. Tadi kan kita membahas mengenai actual expenditure dan planned expenditure atau pengeluaran secara aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Kemudian kenapa ini mulainya tidak dari nol? Karena mulainya gambar grafik atau gambar garis ini tidak mulai dari bawah. Karena apa? Karena berapapun atau tidak adanya kegiatan investasi dan government, tetap akan ada kegiatan konsumsi meskipun tidak ada kegiatan yang lain. Jadi mulainya menggambar garis pendapatan atau garis pengeluaran itu tidak dimulai dari nol sini. Kemudian tadi kan dibahas mengenai marginal propensity to consume atau cenderungan untuk mengkonsumsi. Kenapa grafik garis atau garis ini digambar miring? Karena ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk mengkonsumsi dari kegiatan mengkonsumsi, kegiatan investasi, dan kegiatan government spending atau pengeluaran pemerintah. Saya lanjutkan. Perekonomian dalam equilibrium. Asumsi bahwa perekonomian berada dalam equilibrium atau keseimbangan ketika pengeluaran aktual nilainya sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Dengan asumsi dasar, rencana yang telah terrealisasi tidak dapat diubah lagi. Dengan mengingat bahwa Y atau pendapatan nasional sebagai GDP tidak hanya sama dengan pendapatan total, tetapi juga dengan pengeluaran aktual total atas barang dan jasa. Pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan, atau pendapatan nasional sama dengan pengeluaran atau expenditure. Equilibrium pada perpotongan Keynesian adalah di titik A, yaitu pada saat pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, pada titik A ini. Penjelasannya kenapa pengeluaran aktual sama dengan pendapatan nasional dinilai dari bawah, sedangkan pengeluaran ini tidak dimulai dari bawah. Karena diasumsikan A ini merupakan titik equilibrium atau titik keseimbangan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Sehingga pada titik Y ini kan garis titik penghubung ini yang menunjukkan bahwa Y ini sama nilainya dengan plan expenditure atau pengeluaran yang direncanakan pada E1 ini, pada titik ini dan ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini. Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak berada pada kondisi equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang direncanakan, dan ini mendorong mereka untuk mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, kemudian menggerakkan perekonomian untuk kembali ke titik equilibrium. Jadi, ketika pengeluaran
saat perusahaan berproduksi pada level Y1 yang seharusnya berada pada level Y, maka atau pengeluaran yang direncanakan lebih besar daripada pengeluaran agregat, pengeluaran yang direncanakan lebih besar daripada pengeluaran aktual pada titik ini, pada titik Y1, maka perusahaan memproduksi output lebih banyak dari kebutuhan sehingga menambah jumlah persediaan barang. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Dan kondisi tersebut mengarahkan kembali mendorong perekonomian pada kondisi yang seimbang atau equilibrium. Jadi ketika dari titik Y1 karena kelebihan output yang lebih banyak, atau perusahaan memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, maka perusahaan mengurangi kondisi produksi tersebut sehingga jumlah barang yang diproduksi ketika dikonsumsi itu semakin berkurang dan menuju pada titik keseimbangan Y ini, Y aksen. Nah, pada situasi di Y2 ketika perusahaan berproduksi pada level Y2 ini, maka pengeluaran yang maka PE pengeluaran yang direncanakan lebih besar dari pengeluaran aktual pada titik ini, yang mana penjualan mengalami peningkatan. Kegiatan penjualan mengalami peningkatan. Akibatnya persediaan akan berkurang sehingga perusahaan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, yaitu ketika pada titik Y2 ini perusahaan mendorong atau meningkatkan jumlah produksinya agar mencapai pada titik Y aksen atau bergerak mendekati arah keseimbangan. Lalu ketika sudah perusahaan menambah kapasitas produksi, maka peningkatan jumlah produksi akan memicu peningkatan jumlah tenaga kerja, pendapatan, serta PDB. Hal ini akan mendorong perekonomian menuju equilibrium. Jadi ketika Y aksen ini atau Y1 ini pada kondisi yang pertama, yaitu Y1, pengeluaran aktual lebih besar daripada pengeluaran yang direncanakan, maka persediaan akan dikurangi. Perusahaan akan mengurangi persediaannya agar Y1 ini berada menuju atau mengurangi persediaannya agar menuju pada titik Y aksen. Begitu juga pada titik Y2 ketika pengeluaran yang direncanakan lebih besar nilainya daripada pengeluaran aktual, maka Y2 ini pada titik Y2 ini akan menuju ke titik Y aksen supaya dengan menambah jumlah produksi barang sehingga merekrut lebih banyak pekerja dan meningkatkan pendapatan nasional untuk berada pada titik keseimbangan aktual, dan keseimbangan aktual antara Y pendapatan nasional nilainya sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Itu penjelasannya. Nah, peningkatan pengeluaran pemerintah pada titik ini, pada titik E yang G1 pertama, yaitu ini tadi kan pengeluaran aktual, yaitu pengeluaran sama dengan pendapatan nasional. Kemudian pada titik A ini terjadi keseimbangan pada G1 atau government spending-nya
itu pada titik G1. Lalu ketika terjadi penambahan atau peningkatan pengeluaran pendapatan, maka titik A ini bergeser dengan membentuk garis baru yang dengan menambahkan peningkatan pengeluaran pemerintahan, yang mana akan membentuk titik B. Tapi titik B ini bergeser ke kanan akhirnya, yang mana merubah tingkat pendapatan nasional pula. Ada perubahan pada tingkat pendapatan nasional diakibatkan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah, menurunkan persediaan disebabkan. Mungkin ada penjelasannya pada slide selanjutnya. Itu perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah sebesar delta G atau delta G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu kan untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari titik A dan B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah atau delta G. Jadi pada titik A yang awalnya yaitu G1, ketika terjadi penambahan atau peningkatan pengeluaran pemerintah, terbentuklah keseimbangan baru, yang mana pada titik B ini pendapatan nasional juga akan meningkat. Itu penjelasannya. Ketika pendapatan nasional meningkat, maka pengeluaran yang direncanakan juga akan meningkat dari yang awalnya berada di sini atau E1 ini menjadi E2 sama dengan Y2. Yang awalnya E1 sama dengan Y1 pada titik ini, kemudian terjadi perubahan sebesar delta G sekian, menurunkan persediaan yang tidak direncanakan menyebabkan pendapatan naik. Peningkatannya sebesar delta G, maka terbentuk keseimbangan baru sebesar Y2 sama dengan E2. Y2 ini sama dengan E2. Selanjutnya kita membahas mengenai tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Perpotongan Keynesian membuat asumsi yang menyederhanakan bahwa tingkat investasi yang direncanakan atau I adalah tetap. Investasi yang direncanakan tergantung pada tingkat bunga atau R rate dalam hubungan antara keduanya yang dapat ditulis I sama dengan I dalam kurung R. Kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan investasi yang direncanakan turun, menyebabkan pendapatan turun, maka kurva IS miring ke bawah. Nah, ini adalah bentuk dari kurva IS. Ketika investasi atau IR investasi ini investasi, ini rate atau bunga, suku bunga. Ketika investasi ini nilainya turun, maka bunga yang dihasilkan itu naik. Seperti itu penjelasannya. Kebijakan fiskal dan kurva IS. Kurva IS menunjukkan tingkat bunga berapapun tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju ke equilibrium atau keseimbangan. Tingkat pendapatan bergantung pada kebijakan fiskal. Kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium atau keseimbangan dalam pasar uang dan pasar jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeserkan kurva IS ke kiri.
kesamaan atau ekuivalen antara penawaran dan serta permintaan terhadap barang dan jasa, serta penawaran dan permintaan terhadap dana pinjaman atau loanable fund. Identitas perhitungan pendapatan nasional, yaitu kita ingat bahwa rumus dari pendapatan nasional adalah Y sama dengan C plus I plus G. Ketika C dan G ini dipindah ke ruas kiri, maka yang terjadi adalah Y dikurangi konsumsi, dikurangi government atau government spending, pengeluaran pemerintah, sama dengan investasi. Nah, kita ingat bahwa ketika pendapatan nasional dikurangi dengan konsumsi dan dikurangi dengan pengeluaran pemerintah, ketika masih ada sisa dari nilai pengurangan tersebut, maka timbullah saving atau S, tabungan. Dan nilai tabungan ini sama dengan nilainya dengan investasi. Sehingga pada sisi kiri tabungan nasional S, dan sisi kanan investasi atau I. Tabungan nasional menunjukkan penawaran dari dana pinjaman dan investasi menunjukkan permintaan terhadap dana. Pasar juga mempengaruhi dana pinjaman untuk kurva IS, yang mana Y sama dengan Y dikurangi C dikurangi dalam kurung Y dikurangi T dikurangi dengan G sama dengan I R. Dari sisi kiri penawaran atas dana pinjaman tergantung pada pendapatan dan kebijakan fiskal. Dari sisi kanan permintaan terhadap dana pinjaman tergantung pada tingkat bunga yang menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap pinjaman. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan berapapun. Menurunnya penawaran dan pinjaman meningkatkan bunga yang menyeimbangkan pasar. Karena tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun, maka kurva IS bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan ekspansif dalam kebijakan fiskal. Itu penjelasan mengenai IS atau investasi sama dengan saving. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke dalam pembahasan kurva LM. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga. Disebut juga sebagai teori preferensi likuiditas. Ketika kita tadi membahas mengenai kurva IS, sebenarnya sama, namun pada kurva IS yaitu menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Sedangkan pada LM ini kita membahas mengenai hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Langsung saja pada The General Theory menjabarkan pandangannya tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek likuiditas adalah teori preferensi likuiditas. Teori itu menyatakan tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling liquid atau uang dan uang. Perpotongan Keynesian merupakan kerangka untuk kurva IS, dengan teori preferensi likuiditas adalah kerangka untuk kurva LM. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan dengan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu M jumlah uang yang beredar dibagi atau per P atau tingkat harga sama dengan M per P, yaitu penawaran keseimbangan uang real. Teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya opportunity dari memegang uang. Teori preferensi likuiditas yang mana penawaran
penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak tergantung pada tingkat bunga. Ini adalah M per B atau nilainya tegak lurus atau vertikal. Karena apa? Karena permintaan uang tidak tergantung pada tingkat bunga. Sedangkan kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi, meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Ini adalah kurva permintaan. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah pengeluarannya, yaitu pada titik ini. Rumus keseimbangan. Teori preferensi likuiditas mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu rumusnya tadi M per P demand sama dengan L dalam kurung R. L dalam kurung R menunjukkan bahwa jumlah uang yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga yang akan muncul di perekonomian, yaitu tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Penurunan jumlah uang yang beredar dalam teori preferensi likuiditas. Jika tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Jadi jika tingkat bunganya tetap, penurunan jumlah uang beredar dari M1 ke M2 mengurangi penawaran keseimbangan uang real. Jadi ada pergeseran penurunan jumlah uang yang beredar. Nah, ketika jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka tingkat bunga keseimbangan akan naik dari R1 ke R2. Karena kita ingat bahwa kurva permintaan terhadap permintaan likuiditas ini nilainya selalu turun. Jika uang yang beredar itu semakin sedikit, maka akan menaikkan tingkat suku bunga. Kita masuk ke pendapatan, permintaan uang, dan kurva ILM. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat pendapatan ekonomi Y, perekonomian Y terhadap keseimbangan uang real? Tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlibat lebih banyak dalam bertransaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Ini rumusnya, yaitu M per P demand sama dengan L R, Y. Di mana kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berhubungan negatif dengan tingkat bunga yang berhubungan positif dengan pendapatan. Nah, ini kurvanya. Yaitu yang pertama, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu naik, maka permintaan akan uang akan meningkat. Yaitu terjadi pergeseran dari kurva L1 menuju ke L2. Yang mana kondisi ketika permintaan uang naik, kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang akan menaikkan tingkat suku bunga dari R1 menuju ke R2 ini. Sehingga kurva LM meringkas perubahan equilibrium pada pasar uang. Kurva LM naik dari Y1 menuju ke Y2, titik Y1 menuju ke titik Y2. Seperti ini. Dari yang awalnya berada pada titik Y1 meningkat menjadi titik Y2.
Jadi kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang dan menaikkan tingkat bunga, sehingga pendapatan nasional pun lebih besar karena adanya permintaan uang yang semakin meningkat. Pasar untuk keseimbangan uang real menunjukkan pasar keseimbangan uang real, yang mana kenaikan pendapatan dari Y1 ke Y2 meningkatkan permintaan uang dan dengan demikian menaikkan tingkat bunga dari R1 ke R2. Kemudian menunjukkan kurva LM yang meringkas hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan, maka semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi tingkat bunga. Selanjutnya, kebijakan moneter untuk menggeser kurva LM. Kurva LM menyatakan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang pada setiap tingkat pendapatan. Tingkat bunga equilibrium juga tergantung pada penawaran keseimbangan uang real atau M per P, money per price. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva LM digambar untuk penawaran keseimbangan uang real tertentu. Penurunan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke atas. Kenaikan dalam penawaran keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke bawah. Ini tabelnya. Jadi ketika permintaan atau penurunan uang, jumlah uang yang beredar dari M1 per P menjadi M2 per P, maka tingkat suku bunga naik karena semakin sedikit uang yang beredar. Nah, ketika semakin sedikit uang yang beredar, maka kurva LM menggeser ke atas dari rate pertama dan menuju ke rate yang kedua. Pasar untuk keseimbangan uang real menunjukkan bahwa setiap tingkat pendapatan Y menurunkan jumlah uang beredar, mendongkrak tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar. Sedangkan karena itu kurva LM bergeser ke atas. Ketika semakin sedikit jumlah uang yang beredar, maka tingkat bunga semakin tinggi untuk menyeimbangkan pasar uang. Dan hal itu mempengaruhi kurva LM yang akhirnya bergeser ke atas. Interpretasi bersamaan kuantitas kurva LM. Kurva permintaan agregat dari teori kuantitas uang dengan bersamaan kuantitas MV sama dengan PY, dengan asumsi bahwa perputaran uang V adalah konstan, artinya setiap tingkat harga P, jumlah uang yang beredar M dengan sendirinya menentukan tingkat pendapatan Y. Karena tingkat pendapatan tidak tergantung pada tingkat bunga, maka teori kuantitas ekuivalen dengan kurva LM vertikal. Kebijakan moneter menggeser kurva LM. Bersamaan model ISLM adalah model yang menganggap kebijakan fiskal atau kebijakan fiskal yang terdiri dari government dan tax, kebijakan moneter atau money, dan tingkat harga atau price sebagai variabel eksogen. Kurva YS memberikan kombinasi antara rate atau tingkat suku bunga dan Y pendapatan nasional yang memenuhi persamaan untuk menunjukkan pasar barang. Kurva LM memberikan kombinasi antara Y atau suku bunga dan R atau suku bunga dan Y atau pendapatan nasional yang memenuhi persamaan yang menunjukkan pasar uang. Equilibrium pada model ISLM. Perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium simultan dalam pasar barang dan jasa dalam pasar keseimbangan uang real untuk nilai pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu.
pada perpotongan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan uang real dan penawarannya. Nah, ini titik dari ISLM. Jadi kita sudah mempelajari perpotongan Keynesian yang merupakan dasar untuk menentukan kurva IS dan teori preferensi likuiditas sebagai dasar penentuan kurva LM sehingga terbentuklah model ISLM. Model ISLM ini model ISLM selanjutnya membentuk kurva permintaan agregat dan akhirnya membentuk model penawaran dan permintaan agregat dengan ditambahkannya kurva penawaran agregat, yang mana akan model penawaran dan permintaan agregat ini menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Teori fluktuasi jangka pendek. Diagram skematik tersebut menunjukkan bagian-bagian yang berbeda dalam teori fluktuasi jangka pendek yang disatukan. Perpotongan Keynesian menjelaskan bahwa kurva IS dan teori preferensi likuiditas menjelaskan kurva LM. Kurva ISLM bersama-sama menghasilkan model ISLM yang menjelaskan kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah bagian dari model penawaran agregat dan permintaan agregat yang digunakan para ekonom untuk menjelaskan fluktuasi aktivitas ekonomi jangka pendek. Jadi, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai keseimbangan ISLM atau dasar analisis ISLM. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.